Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya di majelis ini, sebenarnya nggak perlu didoakan juga. Semua yang hadir di masjid ikut kajian, maka dia akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah membaca ayat Allah. Tadi imam membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji ayat-ayat Allah. Ini sekarang lagi kaji. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, hatinya akan sakinah. Bayangkan kalau suami istri ke masjid ikut kajian, pasti keluarganya sakinah karena janji Nabi. Wa ghasyiyat umur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa haffat umul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan nama kita sudah disebut oleh Allah di malaikat-malaikat yang terdekat dengannya. Jadi kalau kita meninggal, ruh kita mau naik, itu disambut sudah. Kenapa? Udah kenal semua malaikat dengan kita. Nama kita disebut oleh Allah di sisi malaikat-malaikat terdekat. Yang penting kalau ikut pengajian, yang penting konsentrasi, fokus. Sekali-sekali ngangguk biar kelihatan paham. Biar kelihatan apa? Ngangguk. Karena ngangguk itu macam-macam. Ada ngangguk sebenarnya karena ngantuk, ngangguk juga tuh. Ada ngangguk-ngangguk lagi mikirin, oh habis pengajian nanti mau mampir kemana nih, mau beli apa di warung, gini. Mudah-mudahan yang hadir di sini berlaku padanya janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita, kutemukan cintanya. Tapi hari ini spesial, masih tema yang sama, tapi nyaknya kepada Rasulullah. Kenapa Ustadz nyaknya sekarang kepada Rasulullah? Karena memang di bulan Rabiul Awal ini majelis-majelis banyak berbicara tentang Rasulullah. Maka hari ini spesial, kutemukan cintanya, maksudnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Mengapa kita perlu berbicara cinta ini? Kata laki-laki ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Ini para sahabat itu kalau nanya itu tentang akhirat gitu. Saya ustadz tuh kalau ditanya gimana ustadz biar banyak duit, nah bisa ditanya begitu. Sahabat dulu, kapan kiamat terjadi? Lalu apa jawaban Nabi? Madza a'adatta laha, memang apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat itu sehingga kau bertanya kapan? Maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak ibadah, tapi tidak banyak ya Rasulullah. Tidak banyak juga puasa. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata laki-laki. Dengarkan jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah kepada laki-laki ini, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di surga bersama orang yang kau cintai. Subhanallah. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini,
Tak ada hadis yang paling membuat kami gembira bahagia melebihi hadis ini. Hadis di mana Nabi mengatakan engkau bersama orang yang kau cintai. Kenapa kata Anas? Karena ibadahku jauh levelnya di bawah Rasulullah, di bawah Abu Bakar, di bawah Umar. Tapi kami sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar. Berarti punya harapan nanti di surganya bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Karena laki-laki tadi mengatakan gak banyak ibadahnya, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai di surga kelak. Maka kita harus mengatakan jamaah sekalian, aku mencintai orang yang taat meskipun aku belum tak sama ketaatannya kepada dia. Aku benci kepada ahli maksiat meskipun kadang-kadang aku masih melakukan maksiat. Maka urgensi berbicara tentang kutemukan cinta Rasul agar kita kemudian nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ditanya, apa yang terindah dari surga? Menurutmu apa yang terindah di surga? Lalu laki-laki ini menjawab, yang terindah di surga adalah karena di surga ada Rasulullah. Subhanallah. Kalau kita mungkin, oh ada bidadari, palingan gitu ya. Ada apa? Fasilitas. Tapi orang ini jawab, yang terindah di surga adalah karena aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di sini berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu mari kita lihat bagaimana cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama ini adalah kepada orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Berarti Ustadz, saya nggak termasuk loh. Mungkin kita mengatakan, kan saya bukan du'afa. Makanya ada dompet du'afa. Kok du'afa punya dompet nih? Kan ada dompet du'afa kan? Du'afa tapi punya dompet. Du'afa di sini jamaah sekalian, seluruh kita du'afa. Kita ini semuanya lemah. Anak kecil lemah nggak? Lemah. Orang-orang yang sudah tua lemah nggak? Makanya pada nyender kalau duduk. Jadi yang mau nyender silakan, tapi syaratnya harus sudah. Mohon maaf Pak, canda, biar nggak terlalu serius. Anak muda memang kuat badannya, tapi dia lemah di pengalamannya, ya kan? Lemah di pengendaliannya. Mungkin kalau masih muda, hartanya pun lemah, belum punya duit. Jadi orang fakir lemah karena kefakirannya. Orang kaya kadang lemah, kaya, kuat dia di kekayaannya, tapi lemah di kesehatannya. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Betul apa betul nih? Halo? Betul. Coba kalau kita nggak lemah, nggak butuh Tuhan kita. Coba kalau kita tidak lemah, tak akan berdoa kita. Maka kelemahan kita adalah kelebihan kita. Karena tanpa kelemahan kita tidak membutuhkan Tuhan itu sendiri. Betul atau tidak? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Adam dulu, kakek moyang kita sudah lemah. Maka disebutkan di dalam surat Thaha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Sungguh kami telah perintahkan kepada Adam sebelumnya, fanasia, lupa. Berarti kalau lupa itu kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Kita ini kan susah ingat, gampang lupa. Tuh, Nabi Adam memang udah keturunan Nabi Adam. Bahkan Nabi Musa waktu Isra Mi'raj ketika diwajibkan sholat 50 waktu, kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, naik lagi kepada Allah, minta kurangin. Umatmu gak akan kuat.
Umatmu lebih lemah dari umatku. Aku udah coba kepada umatku, nggak akan kuat 50 waktu. Lalu Nabi naik lagi, turun sekitar sebutlah 30, naik lagi. Umatmu nggak akan kuat, kata Musa alaihissalam. Sampai ujungnya 5 waktu. Yang 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu, karena satu amal sama dengan 10 kan. Masih Musa alaihissalam berkata, naik lagi, minta. Kata Nabi Muhammad SAW, aku malu, udah 5, pahalanya 50 waktu, aku malu. Nabi Muhammad gak mau lagi naik, minta kurangin. Kenapa? Malu, udah 5, pahalanya 50 waktu, minta kurangin. Tapi ada umatnya yang gak malu-malu meninggalkan sholat. Ada gak tuh? Halo? Tetangga masjid tapi gak sholat ke masjid. Ada gak tuh yang begitu? Halo? Siapa yang ngasih napas orang itu? Siapa yang menegupkan jantungnya? Siapa yang mengalirkan aliran darahnya? Siapa yang menjaga sistem yang ada di dalam tubuhnya? Allah. Tak malu rumah dekat masjid, tidak datang kepada Allah. Kalau saudara teman yang ngundang, malu nggak datang. Teman yang ngundang malu nggak datang. Diundang hajatan temannya, tetangga, malu nggak datang. Tapi kepada Allah nggak punya malu. Ada nggak tuh yang begitu? Halo? Ini suaranya keluar atau ke dalam nih? Mau ke dalam mau keluar terserah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Musa sendiri sudah mengatakan umatmu lemah, nggak kuat. Akhirnya jadi 5. Mari kita lihat, bahkan sahabat Nabi pun ada yang disifati kau lemah. Siapa beliau? Abu Dzar. Kata Abu Dzar, kata Rasulullah, Abu Dzar, jangan kamu menduduki jabatan. Ini araka dhaifan. Kamu itu lemah, Abu Bakar. Jangan kamu menjadi pejabat tertentu. Kau ada kelemahan, wahai Abu Dzar. Kalau sahabat Nabi itu pasti kelemahannya bukan di integritas. Kalau integritas pasti jujur, amanah dan seterusnya. Tapi mungkin kapasitas. Betul nggak? Kayak ada misalkan kiai, oh dia integritas, tapi disuruh misalkan bikin rumah, nggak punya kapasitas, nggak mampu dia. Betul nggak? Abu Dzar, kau lemah. Dan jabatan itu adalah penyesalan di hari kiamat. Tuh, lihat, sahabat Nabi saja ada yang Nabi sebut lemah. Intinya bahwa semua kita ada kelemahan. Maka karenanya kita perlu melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada orang-orang yang lemah. Di pembahasan kutemukan cintanya Allah. Allah tahu karena kita lemah, maka banyak diskon dalam ibadah. Kalau kamu dalam perjalanan, kamu boleh jamak kok, gitu. Benar nggak? Bahkan boleh kosor, yang 4 jadi 2, karena kamu lemah. Kamu lagi sakit, sholat duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, disolatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebutkan, dan ini ternyata cocok untuk poin yang pertama ini. Karena pembahasannya adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang lemah, dalam kurung orang-orang di usia sudah tua. Nah, yang sudah tua angkat tangan. Pokoknya 40 tahun ke atas itu melemah, Pak. Melemah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di sini disebutkan ada sebuah penelitian bahwa jumlah lansia itu meningkat dari 600 juta sampai 2 miliar itu semenjak kira-kira sampai tahun 2050. Ini 2000 berapa nih? 2024. Jadi nanti orang yang lanjut usia itu lebih banyak. Ini penelitian ya. Dari 600 juta sampai 2 miliar. Sekitar 2050 nanti. Dan itu untuk pertama kali dalam sejarah.
Berarti orang-orang yang usianya 60 tahun itu lebih banyak daripada orang-orang yang usianya 15 tahun. Karena konon katanya angka harapan hidup itu makin kesini makin bagus. Karena kalau sakit sudah ketemu obatnya, sudah ketemu ini ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang tua itu kuat soal pengalaman, betul nggak? Orang tua kuat di pengalaman, kuat dalam mengambil pelajaran, bijak, kuat, bahkan boleh jadi makin tua makin kaya. Ada nggak tuh? Halo? Ada. Makin tua makin punya kedudukan. Ada nggak tuh? Prabowo. Siapa? Makin tua makin punya jabatan. Prabowo. Kita doain aja Pak Prabowo sehat. Ya paling enggak 5 tahun lah. Soalnya kalau dia meninggal dunia, aduh, kayaknya belum ikhlas kalau dipimpin sama bocah. Ya Pak ya? Aminin dong. Tapi orang-orang tua tadi meskipun pengalamannya, ilmunya kuat, bahkan boleh jadi uangnya makin kuat, tapi kesehatannya sudah mulai melemah, tubuhnya melemah. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fase manusia itu 3. Surat Ar-Rum ayat 54. Allah menciptakan manusia dari lemah, kemudian menjadikan dari lemah kuat, kemudian menjadikan setelah kuat lemah dan beruban. Ada kata lemah dan beruban. Jadi lemah pertama belum beruban, anak kecil. Kuat sampai usia 40. Lemah usia 40 ke atas, melemah, beruban. Saking lemahnya, uban pun datang nggak permisi tuh. Nggak sopan tuh uban tuh datang. Bener nggak? Permisi Pak gitu. Saking kita itu lemahnya tuh. Jadi Allah menyebutkan masa tua, masa lemah dan beruban. Maka karena itulah orang-orang tua menjadi prioritas cinta dan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutemukan cintanya. Mari kita lihat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Abu Dawud dan Imam Al Bukhari. Inna min ijlalillah, termasuk dari pengagungan kita kepada Allah, ikrama dzisyaibatil muslim, yaitu kita memuliakan, menghormati orang tua yang beragama Islam. Lalu yang menarik, yang disebut kedua adalah apa? Wahamilil Quran, ahli Quran. Kalau kita mengagungkan Allah, ketika kita menghormati ahli-ahli Quran, maka itu termasuk mengagungkan Allah. Yang kemudian siapa? Memuliakan penguasa yang adil, disebut di sini ikrami zis sultanil muqsid, menghormati penguasa yang adil. Coba yang diduluin oleh Nabi penyebutannya siapa? Kan tadi ada yang hafal Quran, terus penguasa. Yang didulukan memuliakan siapa? Hah? Kira-kira orang yang hafal Quran, orang yang mengajarkan Quran hebat nggak? Mulia nggak? Tapi Nabi sebut setelah menyebutkan orang tua yang muslim. Termasuk mengagungkan Allah, bentuknya, wujudnya adalah ketika engkau menghormati orang tua yang muslim. Subhanallah. Baru disebut siapa? Ahlul Quran. Baru disebut siapa? Kemudian penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu kira-kira hebat nggak tuh? Pahalanya banyak nggak tuh? Tapi ternyata di belakang kan disebut, yang disebut pertama orang tua yang muslim. Selamat untuk orang tua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Suatu hari datang orang tua ingin menemui Nabi. Jadi orang mungkin sudah banyak nih anak muda, ada yang tua datang. Ternyata anak muda ini tidak segera memberikan jalan kepada orang tua. Lalu Rasulullah SAW tersentuh hatinya. Lalu apa yang beliau lakukan? Nabi kemudian
mendatangi orang tua ini, menyambutnya, lalu bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Subhanallah. Jadi kalau Nabi ngelihat yang tua-tua di sini, pasti Nabi kasihan banget. Betul atau tidak? Jamaah, betul atau tidak? Apalagi yang nyender-nyender tuh, kasihan banget kata Nabi. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Fathu Mekah, berarti tadi Mekah diusir, Madinah dikuasai, kemudian Mekah dikuasai. Datanglah ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terlambat masuk Islam, mau masuk Islam. Telat gak? Telat banget jamaah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah membangun negara. Jadi sudah ada di akhir-akhir kira-kira masuk Islamnya. Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang menemui Rasul. Lalu apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah saja, biar aku yang mendatanginya? Subhanallah. Yang ngomong begini loh, pemimpin negara loh, panglima yang menaklukkan Mekah tanpa peperangan loh, yang sudah menaklukkan sekian peperangan. Lalu kepada orang tua dia bilang, kenapa bapakmu itu dibawa ke sini? Biarkan dia di rumah, akulah yang mendatanginya. Subhanallah. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, ayahku lebih pantas untuk mendatangi engkau. Lalu bersyahadatlah Abu Quhafah. Saat bersyahadat, Abu Bakar menangis sedih. Kan ada menangis senang, ada menangis sedih. Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, ini hari yang seharusnya paling berbahagia bagimu, karena ayahmu masuk Islam. Kenapa engkau bersedih? Apa kata Abu Bakar? Aku bersedih dan andaikan yang masuk Islam itu adalah pamanmu Abu Thalib. Subhanallah. Dia lebih bahagia kalau Abu Thalib paman Rasul yang masuk Islam dibandingkan ayah. Lihat cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia menangis, kenapa bukan Abu Thalib yang masuk Islam? Karena kalau Abu Thalib yang masuk Islam, kira-kira Nabi lebih seneng nggak? Kalau Abu Quhafah yang masuk Islam dengan Abu Thalib yang masuk Islam, kira-kira Nabi lebih seneng mana? Pasti lebih senang paman yang telah membelanya. Makanya Abu Bakar, aku menangis karena aku membayangkan alangkah senangnya aku seandainya yang masuk Islam yang menjabat tanganmu itu adalah pamanmu. Itulah Abu Bakar jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang menemani Nabi waktu hijrah, yang ketika Nabi diperahkan susu, Nabi minum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar, setelah aku melihat Rasulullah meminum susu itu, maka hilanglah rasa hausku. Yang minum siapa? Rasul. Yang hilang hausnya siapa? Saya udah ngaji di mana-mana tuh, minum nggak pernah jamaah bilang gitu. Setelah melihat Ustadz minum, hilanglah dahagaku. Nggak ada. Yang ada melihat Ustadz minum, makin haus saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan, nggak main-main Abu Bakar, anaknya dikasih, bener nggak? Anaknya dikasih, hartanya dikasih. Saya waktu masih muda ngaji tuh, ngisi pengajian di mana-mana, nggak ada ibu-ibu nawarin saya tuh. Anak saya nih Ustadz, nggak ada tuh. Kalau sekarang jangan, udah laku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking perhatiannya Nabi kepada orang-orang yang sudah tua, maka Nabi SAW melarang imam untuk memperpanjang sholatnya. Nabi sendiri kalau imam itu nggak pernah panjang, walaupun beliau sukanya panjang kalau sholat. Makanya beliau kalau sholat sendirian nih, pernah Nabi sholat di masjid, sholat sunnah, sahabat ikut. Wah, ada Nabi ikut nih, nebeng ada Nabi. Kalau ditebengin yang punya nggak ada tuh bukan nebeng namanya.
Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah sampai selesai. Waduh, kata dia, kayaknya Nabi ini ruku nih habis Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz, Pak? 2 juz. 2 juz lebih dikit. Al-Baqarah tuh 2 juz lebih dikit. Wah, bakalan ruku nih. Enggak tuh, enggak ruku. Lanjut habis Al-Baqarah Ali Imran. Dia pikir tengah Ali Imran akan ruku. Masih lanjut Ali Imran, masih terus. Sampai dia bilang, aku berniat buruk, aku mau tinggalkan Nabi sholat. Udah gemeteran dengkul. Sampai surat Al-Maidah tuh. Berapa juz itu? Sekitar 4 juz itu dalam satu rakaat. Sendiri tapi sholat sunnah. Tapi untuk sholat berjamaah Nabi tidak suka panjang-panjang. Padahal beliau ingin panjang. Kenapa? Karena dia sangat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tua. Orang-orang yang mungkin punya hajat, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu senantiasa memiliki rasa tenggang rasa gitu. Sampai dalam soal ibadah itu tenggang rasa. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi wawasannya itu luas. Pemahamannya terhadap hakikat Islam itu dalam. Dan dia memahami bahwa dasar dari Islam ini adalah kasih sayang, bukan menyulitkan, bukan untuk memberatkan. Maka ada seseorang, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau sholat ke masjid itu suka, memang saya telat-telatin sih datangnya. Emang kenapa, kata Nabi? Min ajli fulan mimma yutilu bina. Karena si fulan tuh kalau imam panjang banget, makanya saya walaupun jamaah nungguin dulu, udah mau selesai baru datang saya. Ini hadis. Fama ra'aitu, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, aku tidak pernah melihat Nabi marah dengan marah yang betul-betul besar kemarahan beliau. Lalu berkata, inna minkum munaffarin, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang jauh dari masjid, yang membuat orang gak mau ke masjid. Fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawaz fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah. Siapa saja yang mengimami sholat, hendaklah dia membaca yang pendek saja, karena di makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang mungkin tergesa-gesa, ada kebutuhan. Subhanallah. Disebut kali lagi orang tua di sini. Ada siap, kata Nabi, inna minkum munaffarin, ada orang yang membuat orang itu menjauh dari Allah. Kenapa? Karena senantiasa menyulitkan orang lain, bahkan termasuk dalam ibadah itu. Kira-kira kalau saya imam di sini kepanjangan atau enggak tuh? Terus saya pendekin lagi kalau kepanjangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kasih sayang Nabi, cinta Nabi kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang tua begitu besar, apalagi tidak diragukan bagaimana kasih sayang Nabi kepada kedua orang tua. Betul ya? Sekarang ini di Indonesia sudah ada sudah mulai banyak pebisnis sudah mulai membuat rumah-rumah panti jompo, sudah. Bahkan pernah viral, ya, seorang anak di daerah mana waktu itu yang viral, membawa orang tuanya ke panti jompo lalu nulis surat, ini orang tua saya ini kalaupun mati nggak usah ngabarin saya, jadi lepas begitu sudah. Jadi sudah bayar semuanya untuk sampai mati. Dan kelihatannya pertumbuhan rumah panti jompo ini semakin kesini semakin akan besar. Kenapa demikian? Karena anak-anak muslimin tidak dididik dengan pendidikan Islam. Karena dalam Islam itu surat Al-Isra begini bunyinya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā Al-Isra ya. Saya lupa ayat berapanya. Yang ada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughan.
apabila telah sampai indaka di sisimu, apabila telah sampai di sisimu salah seorang kedua orang tuamu atau keduanya sudah sampai usia lanjut, jangan berkata uf. Uf itu perkataan yang paling remeh kira-kira gitu. Kalau ada yang lebih remeh lagi mungkin akan diganti uf itu oleh Allah. Yang menarik di ayat itu, apabila kedua orang tuamu sampai di usia tua di dekatmu, di sisimu. Berarti menurut ayat itu orang tua mestinya kalau ada tua tinggalnya di mana? Halo? Indaka, di dekatmu. Imma yablughanna indaka. Indaka itu apa? Di dekatmu. Karena kalau orang tua masih muda, jamaah sekalian, kalau dia ada di rumah kita, emang nguntungin kita, bener nggak bu? Bu, orang tua kita masih gagah kuat, tinggal sama kita, nguntungin kita nggak? Piring bersih, ya kan? Anak-anak kita kinclong, bener nggak? Masakan selalu enak, tuh. Makanya nggak ada ayat yang bilang, oh masih muda, bukan berarti kalau masih muda nggak boleh sama kita. Ajaklah orang tuamu tinggal di rumah. Kalau masih muda, jangan, nggak usah diajak, kita yang maksa-maksa, mama kesini, mama kesini. Tapi di sini mengatakan kalau orang tuamu telah sampai di usia kibar, indaka, di dekatmu. Subhanallah. Bahkan kata indaka ini didulukan di ayat itu. Imma yablughanna, apabila telah sampai indaka di sisimu, ahaduhuma, salah seorang kedua orang tuamu, al-kibar, sampai usia tua. Tapi di dekatmu itu didulukan, bukan apabila orang tuamu sudah tua di dekatmu. Enggak begitu bunyinya. Apabila orang tuamu sudah sampai di dekatmu usia tua, di dekatmu duluan tuh penyebutannya. Karena dalam ilmu tafsir penduluan dengan pembelakangan itu punya makna yang berbeda. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, meskipun secara kaidah bahasa nggak melanggar bahasa, tapi tafsirnya jadi beda. Tapi kalau iyyaka na'budu didulukan, iyyaka didulukan, berarti nggak ada yang lain. Hanya kepadamu aku beribadah. Tapi kalau saya balik, aku beribadah hanya kepadamu, bisa ditambahin dan yang lain. Itu bahasa Arab begitu. Nah, anak-anak kita perlu didik. Kalau di Saudi Arabia itu ada sampai ke meja hukum itu, berebut orang tua. Subhanallah. Sampai itu di pengadilan itu. Akhirnya orang tuanya disuruh milih. Orang tuanya bilang, bagaimana aku milih yang tua itu mataku sebelah kanan, milih yang itu mataku sebelah kiri. Gitu semua. Nggak bisa milih. Akhirnya buat perjanjian berapa bulan di sini, berapa bulan sini. Wah, luar biasa itu anak seperti itu. Kira-kira anak kita begitu atau enggak? Emang kita kan nggak berharap sih ya, nggak berharap. Tapi anak-anak kita itu pahala mereka buat kita, buat mereka itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kita sudah tua, ya, jauh dari anak. Iya kalau sehat badannya, ya kan? Nah, maka kita perlu mendidik anak-anak kita itu. Berbakti kepada orang tua kita itu disebut setelah perintah untuk menyembah Allah. Seolah-olah itu sejajar pahalanya. Ridho Allah, ridho orang tua, ya kan? Murka Allah, murka orang tua murka Allah, murka. Disejajarkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah waktu ke Belanda itu, kebetulan ada orang Indonesia yang sudah sepuh, memang tinggal di panti jompo. Dia ke masjid kita berceramah, Ustaz, kunjung ke tempat saya. Kunjunganlah saya ke tempat dia. Ya, oh panti jompo memang sempit sekali dan memang orang tua nggak butuh luas-luas. Makanya rumah kita tuh udah luas banget kalau kita udah tua, bener ya? Pas anak banyak sih, aduh sempit banget nih. Pas anak udah pada pergi, udah luas banget ini rumah kita. Saya ke situ, saya lihat ya Allah,
Itu Bapak Romli namanya. Nama bapak itu. Terus saya dapat cerita Pak Romli itu pernah kabur ke Indonesia. Pulang ke Banjarmasin. Karena dia pengen tua di Indonesia. Tapi dia warga negaranya udah warga negara Belanda. Coba di hari tua di Eropa Pak. Waduh, membosankan Pak. Nafsi sudah. Jadi dia merasa aduh nggak enak tua di kabur dia ke Banjarmasin. Kabur dari kampung banget tuh. Itulah Pak, kalau negara lain tuh warga negaranya ke dalam lubang semut aja dicariin. Dicari itu sampai dapat, dipaksa balik lagi ke Belanda. Lihat. Walaupun fasilitas rumah jompo tentu di negara-negara barat itu fasilitasnya sudah lengkap. Tapi tetap saja, betul nggak? Di hari tua kita ingin dekat dengan anak-anak kita. Kebahagiaan kita dekat dengan anak. Terakhir ya, sebelum saya tutup. Seseorang datang kepada Rasulullah, boleh ya, nama dikit sebentar. Seseorang datang kepada Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bi husni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku sahabati dengan baik? Bahasanya pakai kata sahabat loh itu. Siapakah manusia yang paling berhak untuk ku sahabati dengan sebaik-baik sahabat? Redaksinya betul-betul menggunakan kata sahabat. Kata Nabi, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki bertanya, terus setelah itu ummuka, ibumu. Kemudian apa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Baru summa abuka. Ini berarti yang berhak menjadi sahabat baik kita itu bukan teman kuliah kita, bukan Pak Presiden juga bukan bos kita di kantor juga bukan, jaksa, hakim, pejabat bukan. Siapa orang yang paling berhak menjadi sahabat baik kita? Halo? Ibumu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu itu betul-betul lemah, betul. Apalagi kalau perasaannya lemah nggak? Perasaan dia lemah, perempuan saking lemahnya, apalagi di usia tua, maka Nabi ulang sampai 3 kali. Ibumu, baru ayahmu. Berapa kali ibu disebut? 3. Ayah berapa? 1. Berarti 1 ayah. Astagfirullahaladzim. 1 kali ayah disebut, ibu 3 kali. Berarti luar biasa tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutemukan cintanya. Aduh, nanti kalau kita sudah selesai kutemukan cinta Allah, boleh jadi ini petunjuk. Habis itu ngaji kutemukan cintanya Rasul. Boleh jadi. Nah, nanti ini karena baru. Ini buku sebanyak 487 halaman. Banyak ya. Ini baru berapa nih? Baru halaman 82. Karena saya cepetin tadi. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.